Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan kita di sini ya. Iya, Karena Kak. hari ini adalah hari Minggu. Biar lebih semangat lagi, kita sapa lagi adik-adik di rumah ya, Kak Sabrina. Siap, Kak. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Pasti sehat dong, Kak Sabrina. Sehat. Kita doakan semua adik-adik di rumah sehat. Sehat selalu. Semoga semua dalam sehat dan penuh sukacita ya, Kak. Iya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu kita hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Kak Sabrina Panjaitan, Dan ada Kak Nosfi Sitohang. lalu pemusik kita Bang Botak Huta Barat, dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Hai Amang. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bareng-bareng Kak menyanyikan. Iya, tapi kita mau nyanyi dengan semangat. Kita undang adiknya untuk berdiri Bangkit semua ya. berdiri, Yuk adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri biar lebih semangat lagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu apa ya? Yesus itulah satu-satunya Kak. Iya, kita semangat ya. Ayo adik-adik semua nyanyi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh
Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak Nospi ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini kami kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami untuk memuji, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu ke-15 setelah Trinitatis 12 September 2021 dengan tema Aku Suka Menolong. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 822 ayat 1-2 Sadarion. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharapkan pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik duduk kembali. Kita mau menyanyikan buku ND 549 ayat 1. Holandak Danang. Walaupun kita pakai bahasa Batak ya Kak Sabrina, kita belajar berbahasa Batak. Holandak Danang apa artinya? Hanya anak-anak ya Kak? Iya, karena hari ini hanya adik-adiknya yang bernyanyi memuji nama Tuhan, yaitu anak sekolah minggu. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan Holandak Danang. Adik-adik,
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang pertama. Berbunyi demikian, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kak Sabrina, pernah nggak berdoa kepada Yesus? Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku. Pernah nggak Kak Sabrina? Sering dong Kak. Iya, ketika kita sakit, ketika mama papa kita sakit, ketika teman kita sakit. Nah, lagu kita ini juga seperti itu. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat dari 28 ayat 1 sampai ayat 2. Judulnya adalah Ya Yesus Tolonglah. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan ya. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang Kak Nosfi aku mau nanya dong. Kak Nosfi tahu nggak artinya Rade Situtu Haluaon? Ih, sepertinya lagu kita lagu bahasa Batak terus ya dari tadi. Kalau yang Kak Nosfi tahu, Rade Situtu Haluaon itu adalah Tuhan menyediakan keselamatan. Keselamatan itu datangnya dari siapa? Tuhan Yesus dong Dari Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Seperti kita lagu hari ini dari buku ND nomor 417 ayat 1 dan 3. Judulnya adalah Rade Situtu Haluaon. Ade nanti mo hatua, si
Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat yang 31. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan kembali mengangkat pujian dari buku Ende nomor 185. Judulnya adalah Holan Sada Debatata. Artinya adalah hanya satu Tuhan kita. Nanti isinya adalah, isi dari lagu ini adalah hanya satu Tuhan kita yang menciptakan, yang kelihatan menciptakan langit dan seluruh dunia ini. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyikan Holan Sada Debatata. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvian Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu 12 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Halo adik-adik Prateka Mandiri. Sekarang kita mau bernyanyi puji kebesaran Allah kita. Yuk adik-adik kita bernyanyi dengan lagu Allahku Besar. Semangat adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
Wah, adik-adik Prateka Mandiri pintar-pintar ya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik masih semangat kan? Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2021. Nah, adik-adik, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Kak Sabrina, kita mau menyanyikan buat adik-adiknya di sini yang berulang tahun minggu ini ya. Oke, Kak. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri untuk menyanyikan selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Delvia mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 19 September yang diambil dari Nats 1 Petrus 3 ayat 8-10 dengan tema Anak Tuhan Penuh Kasih. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita,
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1-2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang diambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik, jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang nangis-nangis, jangan ada yang ketawa ke TV. Amang mau membacakan firman Tuhan untuk kita. Begini firman Tuhan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberimu upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Masih ada yang nangis, Amang lihat ini. Amang ulang ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Iya. Selamat hari Minggu untuk mama papa juga. Semoga pada hari ini
kita semua berada dalam keadaan sehat, bersukacita, dan berbahagia. Karena Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Adik-adik, kita melihat bahwasanya firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang pemimpin yang ditolong ketika dia bayi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, pemimpin tersebut adalah Musa. Ketika dia lahir, Raja Firaun waktu itu, Raja Mesir, adalah raja yang kejam. Dia seorang raja yang hitam. Dia merupakan raja yang besar. Dia mempunyai taring yang besar di sisi pipi yang kedua, kiri dan kanan. Dia merupakan Raja Mesir yang sangat kejam. Kemudian Raja Mesir menyuruh semua orang Israel, semua anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, yang lahir merupakan laki-laki, harus dibunuh adik-adik. Harus dibuat pergi dari dunia ini. Sungguh sangat kejam Raja Firaun waktu itu, sehingga harus membunuh semua anak-anak dari orang Israel pada saat itu. Kemudian orang tua dari Musa, ayah dan ibunya menyembunyikan dia agar dia tidak dibunuh. Orang tua sudah pasrah, anakku pasti dibunuh oleh serdadu orang Mesir. Tetapi yang perlu kita tahu adik-adik, Tuhan mempunyai jalan yang lain. Musa ketika dia masih kecil, orang tuanya membawa dia ke dalam sebuah peti. Kemudian dia memberikan penghangat di dalam peti itu dengan harapan agar anaknya bisa nyaman, agar anaknya bisa hangat ketika ditaruh di tepi sungai Nil. Dan ketika itu ada putri dari Firaun, putri Raja Mesir yang kejam itu, mandi melihat peti yang beralaskan dengan selimut yang hangat. Putri Firaun adik-adik, putri raja yang kejam, menolong Musa, mengambil Musa dan memberikannya kepada orang tua dari Musa. Kemudian dia dibesarkan oleh orang tuanya. Dan ketika dia besar, dia kembali ke istana Raja Mesir. Nama dari putri Raja Firaun ini adalah Merisua. Dia adalah putri Firaun yang menolong Musa dari tepi sungai Nil agar dia tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Sungguh kuasa Tuhan yang sangat besar, yang bisa memberikan pertolongan kepada Musa. Karena melalui Musa lah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Maka dari itu adik-adik sekalian, Tuhan memakai semua yang ada di dunia ini untuk menyampaikan pertolongannya. Tuhan memakai segala cara untuk menyampaikan pertolongannya kepada kita. Maka dari itu adik-adik, apabila kau sedih, apabila engkau sakit, apabila engkau di dalam kesusahan, ingatlah
Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi anak yang baik. Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Tuhan akan memberikan engkau kebahagiaan kalau kau dalam keadaan susah. Ingat adik-adik tadi, putri dari raja yang kejam dipakai Tuhan untuk menolong Musa agar tidak dibunuh oleh bapak dari putri itu, yaitu Raja Firaun. Maka dari itu adik-adik, kita tidak dapat memikirkan jalan Tuhan menolong kita. Dan ingat, dalam penyampaian pertolongan Tuhan, yang kita harus ingat adalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita harus mengimani Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga, kita harus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Apabila mama papa sakit, apabila mama papa sedih, apabila adik-adik sedih, apabila adik-adik sakit, apabila adik-adik dalam keadaan kesusahan, Tuhan akan menolong adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, pertolongan yang dari Tuhan menjadikan kita harus bisa juga dipakai Tuhan untuk menolong orang tua kita, untuk menolong teman kita, untuk menolong saudara kita, untuk menolong keluarga kita. Menolong itu adik-adik bukan hal yang sulit. Kita tidak perlu menolong orang tua kita kalau kita masih kecil, masih umur 2 atau 3 tahun atau 5 tahun, kita belum bisa menyapu rumah. Kalau kita mau menolong orang tua kita tidak boleh membuat rumah kita kotor. Kita tidak boleh mencoret-coret dinding. Kita tidak boleh menaruh mainan kita sesuka hati. Itulah kita bisa menolong orang tua kita. Dan ketika ada teman, adik kita, saudara sedang menangis, sedang kesakitan, kita harus menolong dia. Bukan ditertawai ya. Karena Amang pernah lihat adik-adik sekolah minggu, temannya jatuh, malah ketawa. Ho 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 ho. Bukan ditolong tetapi diketawain. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah harus saling menolong. Karena Tuhan adalah seorang penolong yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ingat adik-adik, kita harus menjadi seorang penolong. Dan kita harus suka menjadi seorang penolong. Penolong itu tolong jangan ribut, tolong jangan ketawain, tolong jangan kotorin, tolong jangan buat susah. Di orang tua, keluarga, teman, ataupun siapapun itu. Kita kalau mempunyai makanan kita 2, teman kita lapar 1, kita kasih satu ya. Gak usah kita kasih 2, nanti kita yang enggak kebagian. Pertolongan itu harus datang dari orang-orang percaya. Karena Tuhan menolong siapa saja melalui cara dan melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, kita harus suka menolong. Menolong orang tua biar tidak tambah banyak pikiran. Menolong abang atau kakak biar tidak dimarahin orang tua. Menolong teman kita, kalau lagi kesusahan jangan diketawain. Harus kita semangatin, harus saling mendukung, harus saling mendorong, harus saling memotivasi. Karena itulah gambaran dari anak Tuhan. Ingat adik-adik, ketika kita suka menolong, Tuhan akan memakai kita terus untuk menolong sesama kita. Ingat, meskipun engkau kecil sekarang,
Meskipun engkau masih anak-anak kecil sekarang, ketika engkau mau melakukan perintah Tuhan untuk saling menolong, engkau akan menjadi orang yang besar, yang selalu disenangi oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Semangat, selamat hari Minggu adik-adik. Minta pertolongan kepada Tuhan untuk menyampaikan pertolongan kepada sesama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sangat terasa, sangat terlihat ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu baru dan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau mengenal kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Kami masih kecil ya Tuhan. Mungkin kami belum dapat menolong hal-hal yang besar. Tapi berikan hikmat kepada kami, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Agar kami dapat menolong orang-orang yang terdekat kami, teman-teman kami, terlebih orang tua kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak membebani orang tua kami. Kurangilah kejailan-jailan masa kecil kami, mengotor-ngotori rumah, mencoret-coret dinding, membuat orang tua kami susah. Kiranya kami dapat menghilangkan satu persatu kejelekan-kejelekan masa kecil kami. Dan buatlah kami menjadi berkat bagi sekeliling, teman, saudara, dan keluarga kami. Agar melalui kehadiran kami, orang dapat merasa tertolong ya Tuhan. Di dalam Roh-Mu lah kami ya Tuhan melakukan kehendak-Mu, pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pertolongan kepada sesama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Banyak saudara, orang tua kami yang telah sembuh dari pandemi virus corona ya Tuhan. Itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat teman, orang tua atau saudara kami yang sedang menjalani pengobatan atau pemulihan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Kami percaya dalam iman kami, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Buat saudara, buat teman atau orang tua kami dalam kesusahan ataupun dalam kesedihan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan penghiburan agar mereka dapat bersuka cita, agar mereka dapat berbahagia ya Tuhan di dalam kasih Tuhan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan buat umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada teman-teman kami, terima kasih Tuhan untuk umur yang panjang itu. Jadikanlah teman-teman kami menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, menjadi sukacita, menjadi berkat bagi sekeliling, dan yang terlebih takut akan Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan untuk abang kakak kami guru sekolah minggu yang senantiasa sabar dalam mengajar kami, berikanlah mereka hikmat, sukacita, dan penuhilah kebutuhan mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kiranya Tuhan yang menyampaikan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik,
kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, persembahannya nanti boleh diberikan kepada mama papa atau diberikan kepada gereja nanti, atau melalui rekening yang ada di bawah, atau melalui barcode yang ada di samping. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kiranya pertolongan dan kasih Tuhan menjadikan kita sebagai seorang yang suka menolong. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari